Masih di iNews Sore, pemirsa, dan kami masih membahas dinamika internal PDI Perjuangan. Kami masih berupaya menghubungi sejumlah elit PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada yang merespon. Kami lanjutkan dialog bersama Henry Satrio, pengamat politik. Mas Henry, kemudian kita lanjutkan setelah tidak diundang, Ketua Umum PDI Perjuangan, Puan Maharani juga sempat mengeluarkan sindiran. Pemimpin harus bekerja di lapangan, jangan hanya aktif di media sosial. Apakah sindiran ini bisa dikatakan merugikan Ganjar Pranowo? Saya rasa itu sindiran yang biasa aja dan saya yakin juga sindiran itu juga untuk Bu Puan juga gitu. Mbak Puan sendiri, jadi artinya pemimpin harus turun ke jalan, harus turun ke masyarakat. Kan itu Mbak Puan sebagai Ketua DPR kan juga harus demikian gitu. Jadi artinya bukan hanya ke Mas Ganjar aja, tapi itu adalah sebuah hal yang valid karena memang dari hasil penelitian disertasi saya saja, media sosial itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap karir politik, apalagi ke elektabilitas. Jadi memang hanya berpengaruh kepada popularitas saja. Gitu. Makanya betul apa yang dikatakan Mbak Puan bahwa harus turun ke masyarakat, harus membuktikan apa saja program-program yang dilakukan dan dimiliki olehnya, dan yang paling penting adalah membuktikan bahwa program-program itu berjalan gitu. Jadi nggak hanya kemudian pakai kaos yang lucu-lucu atau kemudian naik sepeda, terus kemudian hanya sebatas buzzer medsosnya yang heboh sendiri gitu, ya nggak juga gitu. Tapi ini adalah masukan yang baik sekali menurut saya, dan saya yakin betul itu juga sebuah masukan kritikan untuk dirinya sendiri gitu. Tapi kalau menurut penilaian dan pengamatan Anda sejauh ini Ganjar Pranowo seperti apa kepemimpinannya? Mas Ganjar yang jelas kan saya melihatnya pada saat dia menang di periode kedua kan untuk daerah Jawa Tengah yang memang kandang PDI Perjuangan itu hampir saja terlampaui oleh pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah tuh waktu itu. Jadi artinya cukup mengkhawatirkan juga kinerja Pak Ganjar di Jawa Tengah ya. Mungkin ini yang menjadi garis bawah PDI Perjuangan juga, sehingga jangan sampai kehebohan elektabilitas ala medsos ini kemudian mempengaruhi keputusan PDI Perjuangan pada saat bertanding di Pilpres 2024 nanti. Baik, kita nantikan bersama seperti apa manuver dari PDI Perjuangan khususnya untuk persiapan Pilpres 2024. Terima kasih banyak Bang Henry Satrio sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, menolak direlokasi, pedagang pasar Kartini Penayong Banda Aceh terlibat bentrok dengan Satpol PP. Kalah jumlah, Satpol PP pun menunda relokasi. Satpol PP Kota Banda Aceh terpaksa mundur setelah mendapatkan perlawanan dari pedagang pasar Kartini Penayong saat akan direlokasi. Pedagang meluapkan kekesalannya dengan melempari Satpol PP dengan kayu dan keranjang buah. Pedagang menolak dipindah ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Kuta Alam Banda Aceh. Kami yang sebagai pengurus sudah bermusyawarah dengan pedagang untuk menjumpai wali kota pada hari ini. Bukan hari ini aja kami ngomongnya. Jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah meminta untuk menjumpai wali kota, tapi wali kota belum siap menerima kami. Tadi sudah disepakati bahwa mereka insya Allah besok akan pindah sendiri ke Pasar Mahira. Mereka menyatakan biar kami sendiri yang membuka tempat-tempat kami itu, jangan terkesan mereka digusur. Kemudian yang kedua, yang paling penting mereka ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota. Lebih lanjut, pedagang menegaskan hanya mau direlokasi jika sejumlah persyaratan yang mereka ajukan telah dipenuhi pemerintah kota. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Panarukan terus mencari benda misterius yang jatuh di perairan Situbondo. Selain menyisir laut, petugas juga melakukan pencarian menggunakan drone. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Panarukan terus mencari benda misterius yang jatuh di perairan Situbondo, Jawa Timur. Petugas menerbangkan drone untuk mencari benda aneh yang jatuh di tengah laut tersebut.
Drone diterbangkan dengan jarak hingga 10 km untuk memastikan perairan di sekitar pelabuhan aman untuk dilintasi perahu nelayan hingga kapal motor penumpang. Hingga saat ini petugas masih belum bisa memastikan dan menemukan benda aneh yang jatuh di perairan Situbondo. Petugas KSOP Panarukan bersama Pol Airut dan Kamla TNI AL akan terus menyisir laut. Kemarin kita menggunakan robot, namun dengan penggunaan IT yang ada, kami coba untuk menyisir dengan drone. Kenapa demikian? Kebetulan kami juga mempunyai alat tersebut, sehingga tapi tetap laporan masyarakat kami juga sangat mengharapkan dan juga dibantu dengan dari pihak stakeholder yang lain. Sebelumnya beredar luas video di media sosial yang direkam warga. Dalam video, benda hitam terjun bebas jatuh di perairan Situbondo. Petugas memastikan kejadian tersebut terjadi Kamis sore 19 Mei lalu. Belum ada kepastian tentang jenis benda yang jatuh tersebut, namun diduga benda merupakan balon udara perayaan Idul Fitri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR menemukan 4 korban kapal tenggelam di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi. Keempat korban dalam kondisi meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya belum ditemukan. Setelah memperluas wilayah pencarian, tim SAR menemukan 4 korban kapal tenggelam di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi. Keempat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban dievakuasi ke pelabuhan Nipah Panjang dan diidentifikasi. Sementara itu, 3 korban lainnya belum ditemukan. Sehingga total 5 orang tewas dan 3 korban hilang akibat insiden ini. Menemukan 5 orang korban, rata-rata itu korban ditemukan di daerah perairan Niga, yaitu sekitar 13 nautical mile dari sebelah timur laut Pulau Berhala. Jadi seluruh korban berhasil kita evakuasi, kemudian kita serahkan ke DPI untuk diidentifikasi dan kemudian serahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, kapal motor Wikli Jaya Sakti yang berlayar dari Jambi menuju Riau dihantam ombak besar di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi, Sabtu lalu. Kapal bermuatan barang yang membawa 18 orang ini kemudian tenggelam. 10 orang berhasil diselamatkan. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan untuk para pekerja pengangkut barang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban para porter yang selama ini mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Larangan mudik lebaran yang diberlakukan pemerintah berdampak terhadap menurunnya jumlah penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan. Kondisi ini berdampak terhadap pendapatan porter bus di terminal wilayah Jakarta Timur ini. Apalagi sepanjang virus corona mewabah di Indonesia, para porter ini juga mengalami penurunan penghasilan yang sangat drastis akibat sepinya penumpang bus. Lalu kalau pas lagi pandemik begini ya sangat pelosok penurunannya, pendapatannya. Pendapatannya kadang-kadang 50, kadang 40, kadang 60, nggak mesti kalau pendapatan harinya. Di tengah kesulitan yang dialami para porter di Terminal Kampung Rambutan ini, MNC Peduli menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bingkisan makanan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka. Di masa pandemi ini, kan untuk para porter, mereka adalah pekerja pelepas harian, di mana tentunya pemasukan mereka menurun. Jadi kami dari MNC Peduli ingin membantu terutama kepada porter-porter. Terima kasih untuk MNC Peduli. Jadi sudah memperhatikan para porter, khususnya yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Kami sangat mengapresiasi, di mana pada saat pandemi COVID-19 ini banyak yang terdampak. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.